Pemirsa, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali diteror ancaman bom melalui informasi elektronik. Setelah dicek, informasi ancaman bom ini dipastikan hoax. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali hari Minggu 2 Agustus 2026 pada pukul 21.58 WITA menerima informasi elektronik yang mengandung dugaan ancaman bom. Pihak keamanan dan instansi terkait segera melakukan prosedur penanganan ancaman keamanan sesuai standar operasional yang berlaku. Hasil penelusuran tidak ditemukan indikasi kebenaran atas informasi ancaman yang diterima pihak bandara. Kami menerima informasi pihak elektronik yang mengandung dugaan ancaman bom. Selanjutnya pihak keamanan serta unit terkait melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan kembali keselamatan keamanan. Namun setelah ditelusuri, ditindaklanjuti, dipastikan kembali bahwa tidak ada kebenaran terkait dengan informasi yang kami terima. Pihak bandara menghimbau seluruh pengguna jasa bandara tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta meminta masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom karena ada undang-undang sanksi bagi pelaku. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Warga yang mendatangi Polsek Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Mereka menuntut usut tuntas kematian seorang warga yang diduga dianiaya polisi. Sejumlah warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggeruduk Mapolsek Beji. Kedatangan mereka meminta klarifikasi soal kematian Widi Nur Cahyo, warga desa setempat yang diduga tewas akibat dianiaya 2 anggota polisi Polsek Beji. Korban diduga ditangkap dan dianiaya oleh kedua pelaku. Warga pun meminta kasus ini diusut tuntas secara transparan. Atas peristiwa ini, polisi pun telah mengamankan satu terduga pelaku penganiayaan. Terduga pelaku pun dihadapkan kepada warga dan meminta maaf atas peristiwa yang terjadi. Terduga pelaku juga berjanji akan mempertanggungjawabkan tindakannya. Ini kami dalam proses pemeriksaan oleh Polres Jatim. Kami mohon bapak-bapak sekalian menghormati proses hukum ini yang sudah berjalan. Kasus ini bermula saat korban yang tengah bekerja di depan komputer ditangkap 2 anggota Polsek Beji. Korban dituduh bermain judi online di ruang kerjanya di jasa pembayaran tagihan PLN dan PDAM. Usai ditangkap, korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh di media sosial, seorang oknum polisi meminta uang ke pengendara motor di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Awalnya warga mengira polisi gadungan, tapi ternyata pelaku merupakan polisi aktif. Inilah video viral polisi yang diduga meminta uang secara paksa ke pengendara di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Menggunakan seragam dan berkendara motor, polisi ini menghentikan pengendara menanyakan KTP dan surat-surat kendaraan. Polisi juga meminta uang secara paksa. Bahkan ada pengendara yang diminta ke ATM untuk mengambil uang. Warga menduga sudah banyak korban pungli oknum polisi ini. Awalnya warga mengira pelaku merupakan polisi gadungan. Namun belakangan diketahui pelaku merupakan polisi aktif. Usai video viral, polisi diduga pelaku pungli ini sudah diperiksa ke Polresto Jakarta Selatan. Selagi kita tidak salah, tidak akan memberi uang kepada polisi tersebut. Nggak usah. Perlu diperbaiki itu. Citra polisi harus dijaga. Penegak hukum memang wajib menertibkan anggotanya. Warga berharap oknum polisi pelaku pungli mendapat sanksi tegas untuk menjadi contoh penegakan disiplin bagi seluruh jajaran anggota kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, geger mayat pria termutilasi ditemukan dalam karung di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sadis, kondisi jasad hanya separuh badan dengan tangan terikat. Sesosok jasad pria ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
Tim Inafis Polres Metro Depok langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Hasilnya, polisi menemukan kondisi jasad korban dengan tangan terikat dan kedua kaki sudah hilang. Al-Badru, saksi mata, mengatakan karung beras sudah dilihat warga sejak tanggal 24 Juli lalu. Karena menimbulkan bau, oleh warga kemudian dibakar. Dari kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ada karung itu dikirim sampah, makanya sama warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak hepatoto mau nganter angkering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh terus baru kelihatan badannya gitu. Satreskrim Polres Metro Depok tengah memfokuskan identifikasi jasad korban guna penyelidikan lebih lanjut. Sebagian tubuh dari korban itu tidak ditemukan di TKP, namun kami masih melakukan penyelidikan. Ada luka luar Bang, seperti leher, lukanya di luar? Itu nanti akan dapat kami jawab setelah proses otopsi yang kami lakukan bersama tim dokter forensik di rumah sakit. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pasti tewasnya korban. Pihak kepolisian mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Dari Depok, Jawa Barat, Yogi Rizky, iNews melaporkan. Diduga akibat jalan licin, sebuah mobil terjun ke jurang sedalam 200 meter di Poros Palopo Toraja. Akibatnya 3 penumpang terluka. Sabar. Sebuah mobil jenis minibus terjun ke jurang sedalam 200 meter di Poros Palopo Toraja, Sulawesi Selatan. 3 orang penumpang ditemukan dalam kondisi tak berdaya. Salah satu di antaranya ditemukan berada di luar mobil, diduga terlempar dari kabin saat mobil tersebut terjun bebas. Dengan menggunakan sarung dan peralatan seadanya, warga saling pegangan untuk mengangkat dan menarik korban dari dalam jurang. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi, namun dugaan kuat karena kondisi jalan licin serta kurangnya rambu lalu lintas. Satu unit mobil yang merek Toyota Avanza bergerak dengan kecepatan tinggi, namun seketika berpapasan dengan salah satu kendaraan. Akhirnya kendaraan tersebut yang merek Avanza ini menghindar ke kanan, sehingga turun di bawah jalan dan lepas kendali sehingga jatuh. Kasus kecelakaan ini masih terus didalami Polres Palopo, sementara ketiga korban dirawat di Rumah Sakit Bintang Laut Palopo. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Aksi nekat seorang pria yang diduga hendak membakar diri di Kota Bandung berujung petaka. Api menyambar ke permukiman hingga menghanguskan 4 bangunan serta menyebabkan 1 orang luka bakar. Kebakaran hebat melahap 2 rumah, 1 warung dan 1 bengkel di Gang Cirangrang Dalam, Kelurahan Cirangrang, Babakan, Cipare, Kota Bandung, Jawa Barat. Api pun berhasil dipadamkan setelah puluhan petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, kebakaran diduga bermula saat seorang pria diduga mencoba membakar diri. Api yang semula mengenai tubuh pria tersebut justru membesar dan merembet ke permukiman. Bakar diri tadinya gitu, jadi udah dari 2 kali sebenarnya kejadian itu. Waktu hari puasa kemarin nggak sampai terjadi, yang tadi kejadian yang benar-benar ini orang tuanya juga udah minta ampunan. Akibat insiden ini, seorang warga alami luka bakar di bagian lengan dan dilarikan ke Rumah Sakit Santosa untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, pria yang diduga menjadi pemicu kebakaran telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Cupita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petugas PLN tersengat listrik saat memasang aliran listrik baru di Cengkareng, Jakarta Barat. Evakuasi korban yang tersangkut di atas tiang listrik berlangsung dramatis.
Warga geger melihat seorang petugas PLN yang tengah melakukan pekerjaan pemasangan sambungan listrik tergantung di atas tiang listrik Jalan Swadaya, Taman Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban tersengat listrik hingga tubuhnya tersangkut tak berdaya. Evakuasi yang dilakukan warga berjalan dramatis dan menegangkan karena khawatir malah ikut tersengat. Setelah bisa diturunkan, korban segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi selamat. Kecelakaan ini menjadi pengingat tingginya risiko pekerjaan di jaringan listrik, serta pentingnya penerapan prosedur keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri secara ketat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah pencuri motor bersenjata api kian meresahkan. Di Tambora, Jakarta Barat, komplotan pencuri motor bersenjata api berhasil dilumpuhkan polisi. Aksi pencurian sepeda motor terekam jelas di sebuah minimarket di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dalam hitungan menit, pelaku bersenjata api ini berhasil membawa kabur sepeda motor milik seorang pengunjung minimarket. Hah? Ada berapa? Hah? Ada berapa ini? Berapa? Ada satu kan? Berbekal hasil rekaman, polisi menangkap dua pelaku yang hendak beraksi kembali di Jalan Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diketahui kedua pelaku berperan sebagai eksekutor dan sebagai joki. Polisi mendapati satu pucuk senjata api rakitan serta 9 peluru kaliber 9 mili dan kunci letter T. Jalan pak, dari bola. Polisi dari mana ini? Jalan. Di lokasi berbeda, polisi juga menangkap pelaku lain yang berperan sebagai penadah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Seorang pesepeda jadi korban penjamretan di Kota Bekasi. Tas berisi uang dan ponsel digasak pelaku. Detik-detik aksi penjamretan seorang pesepeda di Komplek Perumahan Prima Harapan, Bekasi Utara terekam CCTV. Dua pelaku yang mendarai motor menjamret tas korban berisi ponsel, uang, dan dokumen. Korban nyaris terjatuh saat berusaha mempertahankan tasnya. Penjamretan terjadi saat korban hendak pulang ke rumah usai berolahraga. Kasus ini telah dilaporkan Polsek Bekasi Utara. Seorang warga Tulungagung menjadi salah satu korban tewas akibat tragedi kebakaran kapal Mutiara Sentosa II di perairan Sumeneb. Korban merupakan sopir truk ekspedisi yang sedang mengantar muatan ke Makassar. Sari Sukoco, 39 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Jenazah korban tiba di rumah duka di Kecamatan Tulungagung pada Senin malam. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Korban berangkat bersama rekannya Bambang Susilo, warga desa Sobontoro, Tulungagung. Saat kebakaran semakin membesar, ia mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Menurut Bambang yang telah 8 tahun bekerja bersama, korban dikenal sebagai sosok yang tenang dalam bekerja. Ia juga mengungkapkan bahwa almarhum sempat bercerita memiliki rencana menikah pada tahun 2026 ini. Lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak, cuma mengganggu aja. Yuk saya bilang, Mas ayo, nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk, terus saya lompat itu bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Nah, orangnya beliaunya itu ya asik lah orangnya, santai aja gitu. Sempat ngobrol mau menikah loh? Iya, betul. Katanya tahun-tahun inilah. Setelah disemayamkan di rumah duka selama sekitar 30 menit, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum desa Sidorejo untuk dikebumikan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Keluarga dan kerabat penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb masih berdatangan ke posko. Mereka datang untuk mencari anggota keluarga maupun rekan yang hingga kini masih hilang.
Abdul Hamid dan Ansar, dua pria ini sudah 2 hari mendatangi posko Basarnas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mencari kabar keluarga dan kerabatnya penumpang KMP Mutiara Sentosa II. Harap cemas mendapatkan kepastian nasib keluarga mereka, namun ternyata keluarga dan kerabatnya masih hilang. Bersama keluarga yang lain mereka menyebar ke beberapa rumah sakit, posko dan Polda Jawa Timur, namun belum juga mendapatkan kabar. Mereka terakhir pas kebakaran itu. Masih sempat kontak? Masih sempat. Apa waktu yang disampaikan mungkin pada saat komunikasi terakhir? Waktu disampaikan itu saya minta pertolongan. Minta pertolongan? Berarti sudah terbakar? Ya, sudah terbakar. Mungkin itu aja. Saya sampaikan. Bawa apa? Itu truk angkot? Muatannya apa Pak? Muatannya apa Pak? Muatan logistik. Nah gitu. Nah untuk saat ini apa? Saya cek data-datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal dari nama kakaknya. 3 hari pasca tragedi maut kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, sejumlah keluarga dan kerabat masih terus berdatangan mencari kabar keluarga mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali diteror ancaman bom melalui informasi elektronik. Setelah dicek, informasi ancaman bom ini dipastikan hoax. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali hari Minggu 2 Agustus 2026 pada pukul 21.58 WITA menerima informasi elektronik yang mengandung dugaan ancaman bom. Pihak keamanan dan instansi terkait segera melakukan prosedur penanganan ancaman keamanan sesuai standar operasional yang berlaku. Hasil penelusuran tidak ditemukan indikasi kebenaran atas informasi ancaman yang diterima pihak bandara. Kami menerima informasi pihak elektronik yang mengandung dugaan ancaman bom. Selanjutnya pihak keamanan serta unit terkait melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan kembali keselamatan keamanan. Namun setelah ditelusuri, ditindaklanjuti, dipastikan kembali bahwa tidak ada kebenaran terkait dengan informasi yang kami terima. Pihak bandara menghimbau seluruh pengguna jasa bandara tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta meminta masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom karena ada undang-undang sanksi bagi pelaku. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Jaksa Agung Burhanuddin memberhentikan sementara tersangka pencucian uang Febri Adriansyah sebagai jaksa. Pemberhentian berlaku hingga kasus hukum yang menjerat Febri berkekuatan hukum tetap. Febri Adriansyah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampisus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampisus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 31 Juli 2026. Menurut Anang, bukan tanpa alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa, namun berdasarkan laporan tim 9 Kejagung. Tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Kuasa hukum menyebut terdapat 9 kejanggalan dalam penetapan Febri sebagai tersangka dugaan TPPU. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyiapkan 2 permohonan pra-peradilan untuk menguji proses hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah mengklaim temukan 9 kejanggalan dalam penanganan perkara. Tim advokat akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung.
Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah. Pemisahan dilakukan karena objek dan tindakan hukum yang diuji berbeda, sehingga memiliki dasar pengujian masing-masing. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, 4 perusahaan milik Don Rito diduga menjadi tempat pencucian uang digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Rangkaian penggeledahan untuk melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Setelah pekan lalu penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus tersangka dugaan pencucian uang Febri Adriansyah, Senin 3 Agustus tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah titik di Jakarta Selatan dan Depok. Tim 9 menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Penggeledahan guna melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Penyidik juga menggeledah rumah tersangka lainnya Nurman Herin di Depok. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain penggeledahan, tim 9 Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, dan penelusuran aset yang berkaitan dari tindak pidana. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Dikenal sebagai maklar kasus dan kawan dekat Febri Adriansyah, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferianto Hongkiriwang. Sementara menurut pengacara Don Rito, Ferry justru biang kerok penyebab Febri dan Don Rito tersandung kasus korupsi. Nama Ferianto Hongkiriwang atau Ferry Boboho seketika mencuat dalam pusaran kasus Febri Adriansyah. Ferry disebut sebagai saksi yang memiliki banyak informasi penting terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus itu. Tak heran jika tim 9 Kejagung menitipkan Ferry Boboho ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan. Ferry Boboho disebut sebagai pemilik kafe The Clans, tempat ditemukannya brankas berisi 60 miliar rupiah. Ia juga dikenal sebagai orang dekat Febri Adriansyah dan Don Rito. Ferry bahkan disebut sebagai maklar kasus untuk banyak kasus yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Namun belakangan Ferry justru disebut sebagai biang kerok penyebab 2 temannya Febri Adriansyah dan Don Rito terseret kasus pencucian uang. Memang ada kerjasama dengan Ferry Boboho. Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Perancis, kerjasama di situ. Kemudian bangkrut. Setelah bangkrut diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Clan Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Biang kerok dia. Siapa Pak? Ferry Boboho itu biang kerok dia. Sebelumnya, tim 9 Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang bersama 10 orang lainnya. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Dari semua saksi yang telah diperiksa, hanya Ferry Boboho yang dititipkan ke LPSK untuk dimintai perlindungan. Pertanyaan kemudian menyeruak, informasi penting apakah yang dimiliki oleh Ferry Boboho? Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga menyimpan informasi penting, penyidik Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang. Sementara menurut pakar hukum pidana, sebagai maklar kasus dan saksi kunci, Ferry harus dilindungi, khawatir bernasib seperti Sutrimo.
Setelah tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang, hingga kini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu belum juga mengiyakan permohonan Kejagung. Padahal Ferry Hongkiriwang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang banyak menyimpan informasi penting terkait kasus yang menjerat karirnya Febri Adriansyah. Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias menyebut lembaganya masih menelaah permohonan yang diajukan Kejagung. Selain itu, menurut Susi, LPSK memerlukan waktu hingga 30 hari kerja untuk mengambil keputusan terkait permohonan perlindungan. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, wajar jika tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry. Sebagai maklar kasus, Fikar juga khawatir nasib Ferry Hongkiriwang bisa seperti Sutrimo, pegawai Febri yang kematiannya masih jadi misteri. Ferry ini lah yang memegang, istilahnya memegang kartunya lah, ya, memegang kartunya Febri. Nah, karena itu kemudian diprediksi dia banyak akan akan mendapat semacam gangguan lah dari orang-orang yang memang tidak menyukainya, orang-orang terutama yang dirugikan atas keterangan Ferry ini. Bahkan Ferry kan sehari-hari dikenal sebagai maklar kasus atau maksus. Artinya ada banyak orang nanti yang yang khawatir kasusnya akan terbuka lagi, ya, kemudian Ferry menjadi sasaran sasaran untuk umpamanya dibereskan dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira dilihat oleh kejaksaan seperti itu. Sebelumnya, Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang sebagai saksi kasus pencucian uang Febri Adriansyah. Setelah selesai diperiksa, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry dengan alasan keamanan. Selain disebut berkawan dengan Febri Adriansyah dan Don Rito, Ferry juga dikenal sebagai maklar kasus untuk berbagai perkara yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini menjalani sidang perdana banding perkara pengadaan Chromebook. Sidang digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta. Konfirmasi tentang permintaan dari memori banding dari pihak Nadiem mengkritisi berbagai pertimbangan hakim yang dilontarkan dalam putusan kasus Chromebook yang menyeret mantan menteri tersebut. Salah satu pertimbangan hakim yang dipermasalahkan yakni terkait pemberian surat kuasa atas pengurusan saham Nadiem di PT AKAB dan PT Gojek Indonesia kepada pihak lain. Agar saksi dan ahli yang telah didengar keterangannya pada tingkat pertama untuk diperiksa kembali. Tekanan kepada hakim ini akan tidak terjadi lagi. Bahwa hakim bisa independen, hanya mengikuti fakta pengadilan dan bisa mengikuti hati nurani mereka. Itu alasan kedua kenapa saya jauh lebih optimis. Dan untuk menjawab pertanyaan saudara, kenapa selalu susah sekali membebaskan orang yang bersalah, mungkin ada hubungannya dengan tekanan-tekanan di luar ruang sidang yang terjadi. Tapi harapan besar untuk negara kita, tekanan itu dan kelompok-kelompok yang melakukan tekanan-tekanan itu demi mengkriminalisasi orang, sekarang sudah diganti. Harapan saya diganti dengan orang-orang yang punya integritas lebih baik. Jadi semoga sistem pengadilan kita tidak kembali ke masa lalu. Ya, pemirsa, jurnalis iNews Selena Yahya akan melaporkan situasi terkini dari sidang perdana banding terdakwa kasus korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim. Ya, selamat siang Selena. Selena, bagaimana jalannya sidang tadi? Rizlan dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan situasi sidang memang berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan dan juga harapan dari Nadiem Makarim dan juga tim kuasa hukumnya. Pasalnya memang untuk kasus dari kasus dugaan korupsi dari pengadaan Chromebook yang dilakukan oleh Nadiem Makarim ini masih terus bergulir dan juga memasuki babak baru hingga kini memasuki sidang perdana pembacaan banding yang dilakukan di hari ini di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan ada beberapa poin utama, salah satunya adalah ada atau tidaknya dari kerugian negara itu juga dibahas di sidang pada hari ini. Kemudian juga untuk ada atau tidaknya konflik kepentingan, dan yang terakhir juga ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau unsur sekutu dari Nadiem dan juga para saksi yang sempat dipanggil di pengadilan atau persidangan sebelumnya, begitu Zila
dan juga pemirsa. Namun kami juga dapat menyampaikan bahwa informasi tambahan di tanggal 12 nanti, yakni 7 hari ke depan, akan dilakukan pemanggilan kembali saksi dari pihak Gotoh sebanyak 2 orang. Dan memang sempat tim kuasa hukum dari Nadiem Makarim meminta majelis hukum untuk memanggil 12 saksi dan juga ahli. Namun hingga saat ini, sejauh ini memang dikabulkan 5 saksi dan juga ahli yang akan ditampilkan di persidangan selanjutnya. Dan kami masih terus menunggu informasi tambahan dari kasus korupsi pengadaan Chromebook hingga hari ini. Demikian, Zila. Baik, terima kasih Selama Yahya atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kebakaran lahan di Savana Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum bisa dipadamkan. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu tak ditentukan. Ini tambah banter ya. Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang. Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Ya, sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Tosari Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah hampir 3 pekan penyelidikan, Polres Siak akhirnya mengungkap penyebab kematian Dr. PPDS Anestesi Alex Christoloris yang ditemukan meninggal di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Dari hasil autopsi dan memeriksa 14 saksi termasuk keluarga, polisi menyimpulkan tewasnya Dr. PPDS Anestesi Alex Christoloris akibat bunuh diri. Hasil autopsi menemukan bekas suntikan di lengan kiri korban. Korban dipastikan meninggal akibat mati lemas. Hasil laboratorium forensik menunjukkan percak darah pada barang bukti identik dengan DNA korban. Diperkuat temuan barang bukti tas berisi perlengkapan medis dan sejumlah obat anestesi. Dari rekaman CCTV juga terlihat korban datang ke lokasi seorang diri. Polisi memastikan tidak ditemukan fakta mengarah ke pembunuhan. Selain beban pendidikan, terungkap korban diduga mengalami tekanan psikologis, persoalan finansial, utang pinjaman online dalam jumlah besar. Bahwa tidak didapati adanya peran dari pihak lain yang tersangkut atau terkait dalam terjadinya peristiwa tersebut. Yang penting bahwa ada yang menjadi himpitan ekonomi terhadap korban. Sebelumnya, polisi menemukan jenazah Dr. PPDS Anestesi Alex Christoloris di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak di awal Juli lalu. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Pemirsa, ramai di media sosial komentar nir empati tenaga kesehatan. Komentar ini diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan yang menunggu 8 jam di instalasi gawat darurat. Unggahan pasien pengguna BPJS Kesehatan menjadi sorotan publik. Pasien yang mengeluhkan lamanya menunggu di IGD menuai komentar nir empati dari akun-akun yang sebagian diduga tenaga kesehatan. Mirisnya, pasien bernama Yusrizal ini meninggal dunia tidak lama setelah memposting kondisinya. Publik pun bereaksi keras dan meminta mereka meminta maaf.
Tak lama, mereka pun menyampaikan permintaan maafnya melalui media sosial. Komentar-komentar tersebut karena memang saya melakukan kesalahan dan saya layak untuk hal tersebut. Tidak ada klarifikasi, saya memohon maaf karena telah membuat keributan ini, dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman sejawat saya, semua dokter-dokter yang memberikan edukasi di media sosial karena sudah merusak usaha-usaha tersebut. Saya berharap semoga ke depannya saya akan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja, terima kasih semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yuhrizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Viral di media sosial, YouTuber Big Mo mempromosikan sebuah produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Kementerian Komunikasi dan Digital turun tangan dan langsung memanggil YouTube. Gua nggak ada di sini. Liquid nomor 1 liquid nomor 1 Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya, kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming. Dalam video ini, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan ad-libs terkait produk liquid vape yang bekerjasama dengan dirinya. Komdigi pun turun tangan dan memanggil platform YouTube untuk meminta penjelasan terkait hal ini. Sampaikan bahwa per kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Jadi kita akan lihat dalam 3 hari, esok atau lusa akan dipanggil. Kita juga sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari platform. Vape sendiri masih menjadi pro kontra di Indonesia. Pemerintah pun berencana untuk melarang peredarannya. Langkah ini diambil setelah maraknya pengguna vape untuk mengedarkan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik lapangan padel yang memicu kemarahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dinyatakan bersalah melanggar peraturan daerah atas penebangan 10 pohon. Pemilik lapangan padel harus menanam 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta untuk setiap pohon yang ditebang. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti ini tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Pemilik lapangan padel 6ix9ine di kawasan Cihapit RE Marta Dinata, Kota Bandung, dinyatakan bersalah karena telah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2026 atas penebangan 10 pohon. Untuk itu, pemilik lapangan padel harus mengganti 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta rupiah untuk setiap pohon yang ditebang. Pemkot Bandung akan segera memanggil pemilik lapangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Intinya, dua-duanya adalah melanggar Perda 3 tahun 2026 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Pelindungan Masyarakat. Ini bisa dijerat dengan pasal 17. Jelas, karena diameternya lebih dari 10 cm, jelas. Sanksinya adalah 1 pohon itu yang ditebang 100 pohon pengganti, ditambah denda paksa 10 juta. Sementara itu, pengelola lapangan padel 6ix9ine mengaku tidak mengetahui persoalan penebangan pohon yang kini tengah diselidiki pemerintah. Menurutnya, kegiatan pertama yang digelar di lokasi adalah trial gratis lapangan padel pada 20 Juni lalu.
Ia mengaku tidak mengetahui kapan penebangan dilakukan, namun ketika kegiatan berlangsung pada 20 Juni, kondisi di lokasi memang sudah tanpa pohon. Hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima surat ataupun tembusan resmi mengenai rencana pemanggilan atas kasus penebangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Malona Fingran, iNews melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan Selasa siang berlangsung singkat dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan kedua belah pihak. Usai sidang, kuasa hukum Roy Suryo, Gafur Sangaji, menegaskan pra-peradilan ketiga hanya berfokus pada tuntutan ganti rugi sebagai konsekuensi dari putusan tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo menyerahkan sepenuhnya besaran ganti rugi kepada pertimbangan hakim. Putusan permohonan pra-peradilan ketiga dijadwalkan Kamis besok. Dan untuk keempat kalinya, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan. Kali ini Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya. Tak berhenti, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang keempat kalinya. Kali ini Roy Suryo menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana akan digelar Jumat 7 Agustus. Roy Suryo meminta agar status pencekalan ke luar negeri terhadap dirinya segera dicabut. Roy menilai pencekalan terhadap dirinya layak diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan. Sebelumnya Roy Suryo sudah 3 kali mengajukan gugatan pra-peradilan. Pra-peradilan pertama, hakim mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo, menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanannya tidak sah. Namun dalam pra-peradilan kedua, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Roy Suryo dinilai sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Sementara pra-peradilan ketiga masih berlangsung, menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi 206 juta rupiah. Polda Metro Jaya menilai gugatan tersebut hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan tidak ada surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri. Dia mengatakan bahwa isu surpres terkait pergantian Kapolri tidaklah benar. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir spekulasi terkait surat tersebut baiknya disudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh babi hutan masuk permukiman di Kuningan, Jawa Barat dan menyeruduk seorang warga hingga terluka. Sementara itu di Tangerang, Banten, buaya sepanjang 2,5 meter ditangkap warga di tepi Sungai Cimancuri. Seekor babi hutan masuk permukiman dan menyeruduk seorang warga hingga tersungkur di Kecamatan Subang, Kuningan, Jawa Barat. Beberapa orang yang berada di sekitar berusaha menolong korban.
Babi pun melepaskan taringnya setelah terkena besi panjang. Korban yang berprofesi relawan SPPG ini selamat mengalami luka-luka di tubuhnya. Sebelumnya, warga dibuat panik dengan kemunculan 2 ekor babi masuk permukiman. Sejumlah pemuda berusaha mengusir babi kembali ke hutan. 1 ekor babi berhasil diadang, sedangkan seekor babi lain justru masuk ke gang sempit. Meresahkan warga selama 2 hari terakhir, seekor buaya yang berkeliaran di tepi sungai Cimanciuri ini berhasil ditangkap warga yang merupakan seorang pawang. Saya videokan ya. Saat ditangkap, buaya muara sepanjang 2,5 meter dengan bobot 40 kg ini sedang mengerami telur. Penemuan buaya ini berawal saat warga sedang mencari rumput di tepi sungai tiba-tiba diserang lantaran mendekati sarangnya. Waktu itu kan kita kan sempat di sini kan kejadian kan suka banjir ya kan, kiriman dari Bogor melalui Kali Cimanceri ya, mungkin dengan luapan, mungkin buaya ini buaya lepasan, mungkin kondisi dia mungkin sedang menelur gitu kan, sedang ada telurnya. Nah, akhirnya dia lari ke darat untuk membuat sarang. Selanjutnya, buaya ini akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikarantina. Dari Kuningan, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Tertidur di bagian belakang truk Sun Horek, pemirsa, seorang pemuda tewas terjepit gapura di Jember, Jawa Timur. Korban tewas akibat luka parah di bagian leher dan kepala. Dia naik bobin mending lepet gapura dan di Jatiar Jasa do umur kili do. Lah kena dia merhi pun enggak bisa. Aduh ya Allah cedak ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Warga di Desa Candijati, Jember, Jawa Timur geger dengan adanya seorang pria yang tewas saat melintas di gapura desanya. Diduga pemuda tersebut usai melakukan cek sound di kawasan Kaliwining. Korban yang berinisial SNL tertidur di bagian atas belakang truk Sun Horek. Nahas, tubuhnya terjepit gapura beton saat kendaraan melintas. Korban pun meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesangkut, Pak. Oh, terjepit. Iya. Gitu. Sering, Pak, seperti ini kejadian-kejadian seperti ini sebelum-sebelumnya atau Enggak, baru kali ini? Enggak, hati-hati, Pak. Oh, ini lalai. Oh, lalai. Pasca kejadian, pihak keluarga korban dan pengelola Sun Horek menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi pengelola kendaraan Sun Horek agar lebih memperhatikan keselamatan orang yang berada di atas kendaraan, terutama saat melintasi jalan dengan batas ketinggian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman pasien obesitas seberat hampir 300 kg di Sragen, Jawa Tengah dibantu petugas gabungan. 35 personel tim gabungan dikerahkan menggunakan teknik vertical rescue. Jenazah Isnani, 39 tahun pasien obesitas dengan berat hampir 300 kg dimakamkan di tempat pemakaman umum Mbah Balak, Pelumbungan, Sragen, Jawa Tengah. Tim gabungan dari BPBD, SAR Himalawu, Damkar, PMI, Sukarelawan Sukapura, Sragen, serta relawan lainnya bekerja sama memastikan proses pemakaman berjalan aman dan lancar. Persiapan pemakaman memakan waktu sekitar 2 jam. Petugas menyiapkan peralatan sistem vertical rescue hingga kondisi liang lahat sebelum proses penurunan jenazah dilaksanakan. Pemakaman dengan metode vertical rescue ini menjadi yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Sragen. Diketahui sebelumnya Isnani sempat dirawat secara intensif di RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro setelah dievakuasi dari rumahnya karena mengalami sesak napas dan kondisi kesehatan yang terus menurun. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Seorang wanita pendaki gunung dan pemandunya tewas di puncak Gunung Piramid Bondowoso, Jawa Timur. Jenazah keduanya, pemirsa, ditemukan di jurang sedalam 60 meter. Tim SAR gabungan menemukan jasad wanita pendaki gunung bernama Malia Findah, 51 tahun, warga Wonokromo, Surabaya, dan seorang pemandu lokal bernama Ervan, 35 tahun, warga desa Traktakan, Kecamatan Wonosari.
Posisi jenazah keduanya berjarak 5 meter tersangkut ranting pohon di bawah punggung naga dengan kedalaman sekitar 60 meter. Di sekitar lokasi kejadian, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang milik korban seperti tas, sepatu, dan lainnya. Yang perempuan di bawah sana. Namun evakuasi baru akan dilakukan keesokan harinya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Turun ke titik di mana tempat TKP korban ditemukan, kemudian kita lakukan pembungkusan terhadap korban. Selanjutnya karena situasi kondisi di atas tidak memungkinkan untuk pelaksanaan evakuasi akan dilaksanakan pada besok pagi bersama dengan tim dari Basarnas, BPBD. Sebelum mendaki pada Minggu pagi, kedua korban sempat menitipkan sepeda motor di rumah warga. Namun sepeda motor itu tak kunjung diambil, padahal pendakian Gunung Piramid dapat dilakukan hanya dalam waktu 8 jam. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kepolisian Resort Kota Padang, Sumatera Barat melakukan ekshumasi dan otopsi ulang terhadap makam seorang murid sekolah dasar yang diduga dibully temannya. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Proses pembongkaran makam murid SD Negeri 33 Rawang berinisial NA di TPU Tunggul Hitam, Kota Padang dikawal langsung oleh pihak keluarga korban. Untuk menjaga privasi keluarga dan kelancaran autopsi forensik, 6 area makam ditutup rapat menggunakan terpal hitam dengan penanganan ketat tim Dokpol serta Polresta Padang. Langkah hukum ini ditempuh keluarga karena menerima indikasi adanya kekerasan fisik sebelum korban meninggal dunia. Korban diketahui memburuk kondisinya sehari setelah pulang sekolah dengan keluhan nyeri di bagian pinggang. Namun dari pihak sekolah dengan tegas membantah tuduhan perundungan tersebut. Kepala SD Negeri 33 Rawang memastikan penelusuran internal dan klarifikasi Dinas Pendidikan tidak menemukan indikasi maupun bukti kekerasan di lingkungan sekolah. Ya, tentunya di dalam proses penyelidikan yang menyebabkan ada suatu kematian di sana, tentunya kita perlu ketahui ya, kenapa bisa terjadi kematian. Dan salah satu langkah yang ditempuh di dalam proses penyelidikan yaitu melalui proses ekshumasi. Saat ini polisi masih menunggu hasil uji forensik resmi, sementara masyarakat diimbau tidak berspekulasi sebelum hasil autopsi keluar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Petugas Bea Cukai ungkap upaya penyelundupan 5 unit motor gede di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengungkapan ini, pemirsa, merupakan hasil rangkaian penindakan sejak akhir 2025 hingga Juli 2026. Pengungkapan motor gede bermula dari deteksi anomali pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Cina. Kepala KPU Bea Cukai tipe A Tanjung Priok, Adang Nugroho Adi, mengatakan temuan tersebut ditindaklanjuti dengan analisis intelijen dan pemeriksaan fisik secara mendalam. Hasilnya, petugas menemukan 5 sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap dan menemukan sejumlah rangka motor gede bekas. Petugas menyelidiki terkait perusahaan yang diduga terlibat dalam pengiriman motor gede ini. Kelihatannya sama, tapi beda. Itu agak besar itu. Pemirsa, waspada jual beli emas via online. Polda Jawa Timur baru-baru ini mengungkap praktik penipuan jual beli emas online. Sindikat ini meraup 3,7 miliar rupiah. Inilah seorang wanita berinisial ICS yang berhasil ditangkap di Resiber Polda Jawa Timur. ICS merupakan salah satu dari 4 pelaku lainnya dengan peran yang berbeda-beda. Polisi berhasil membongkar praktik penipuan jual beli emas secara online yang dikendalikan sindikat dari dalam lapas yang tersebar di berbagai daerah. Wanita berinisial ICS, warga binaan Lapas Nusa Kambangan, yang menjadi otak di balik aksi penipuan tersebut. Kemudian, 3 tersangka yang berasal dari Lapas Sumatera Utara yang membantu menyiapkan piranti lunak untuk melakukan scamming. Modus para pelaku adalah mengaku sebagai salah satu anggota keluarga calon korban dan membujuk keluarganya membeli emas murah sebesar 2,5 juta rupiah per gram. Mengetahui adanya aksi penipuan, keluarga korban melaporkan ke polisi.
Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan online modus promo penjualan emas tersebut, penyidik akan melakukan pendalaman dan penyisiran terkait korban-korban yang lainnya. Dan kita harapkan kepada masyarakat yang memang mengalami atau menjadi korban dari modus penipuan serupa, kami harapkan bisa melaporkan. Dari hasil penipuan, pelaku meraup 3,7 miliar rupiah. Dalam perkara ini, polisi menyita barang bukti berupa 3 unit telepon seluler yang digunakan para warga binaan, rekening SIBank milik ICS, mutasi rekening bank, 2 unit iPhone, kartu ATM, akun dompet digital, serta sejumlah perhiasan emas yang diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas gagalkan penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pelaku, seorang warga negara Malaysia, menyembunyikan 990 gram sabu dan lebih dari 1.000 pil ekstasi dalam korset. Seorang warga negara Malaysia penumpang pesawat rute Kuala Lumpur Surabaya harus berurusan dengan Satgas Pengamanan Bandara Juanda karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. WNA tersebut ditangkap di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda Surabaya. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyelipkan barang haram tersebut di balik korset yang dililitkan ke tubuhnya. Petugas menyita 4 bungkus sabu seberat 990 gram dan 1089 butir pil ekstasi yang dibungkus dalam 4 plastik senilai 2,79 miliar rupiah. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir narkoba jaringan internasional dari Malaysia ke Indonesia karena butuh uang untuk bayar utang pribadinya. Ini dibawa oleh penumpang yang berasal dari Malaysia dengan pesawat yang naik pesawat Batik Air UD352. Untuk proses hukum lebih lanjut, seluruh barang bukti berikut pelaku diserahkan ke penyidik Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ribuan pencari kerja memadati job fair di Kota Depok. Antrean pelamar bahkan mengular sejak pagi yang menunjukkan besarnya kebutuhan akan lapangan kerja. Antrian panjang pencari kerja memadati job fair yang diselenggarakan pemerintah Kota Depok pada Selasa. Tak hanya didominasi pencari kerja berpengalaman, job fair ini juga dipadati para lulusan baru yang mencari peluang memulai karir. Job fair ini menghadirkan 25 perusahaan dari berbagai sektor dengan total lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan. Kesempatan kerja yang ditawarkan terbuka bagi lulusan SMA, SMK, diploma, hingga sarjana, baik bagi fresh graduate maupun pelamar yang sudah memiliki pengalaman kerja. Saya kan fresh graduation ya Kak, jadi lumayan 3-5 bulanan yang lalu saya sebelum lulus juga udah mulai mencari kerja. Kemudian kesulitannya pertama karena saya kurang pengalaman pekerjaan ya Kak, karena baru lulus kuliah, baru lulus sekolah juga. Rata-rata kan sekarang pekerjaan juga butuhnya yang bergelar atau yang penuh pengalaman dalam bidang pekerjaan. Tadinya istri sekalian itu sih iseng-iseng nyari juga kalau misalnya ada. Istri juga mau coba cari kerja di sini. Iya. Sudah berapa lama Pak nyari kerja setelah kontrak selesai kerja yang sebelumnya? Sekitar 7 bulan. Pemkot Depok menyatakan peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi dipengaruhi perlambatan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional. Ya, jumlah pengangguran ini masih di angka 60-70 ribu, di angka 7, sekian persen ya. Jumlah pengangguran dan 6,52%, jadi di angka 60 ribuan ya. Tingginya antusiasme menjadi gambaran akses terhadap pekerjaan masih menjadi tantangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Gara-gara bau badan pemirsa, seorang penumpang Transjakarta terpaksa diturunkan petugas di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pengusiran penumpang yang merupakan lansia dan tunawisma ini pun viral hingga mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Petugas Transjakarta terpaksa menurunkan seorang lansia penumpang Transjakarta karena adanya keluhan bau badan di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketegangan terjadi karena penumpang menolak untuk diturunkan hingga harus dibujuk oleh petugas. Namun, setelah terus dibujuk, lansia yang diketahui merupakan tunawisma ini akhirnya mau untuk diturunkan. Pihak Transjakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar ia mendapatkan penanganan yang tepat. Usai video pengusiran ini viral, pihak Transjakarta mengunggah permohonan maaf atas tindakan pengusiran ini. Karena beberapa tanggapan warganet menyayangkan apa yang dilakukan petugas dan menilai cara penanganannya yang dinilai kurang pantas. Pihak Transjakarta mengaku peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi dan memastikan tindakan petugas sudah sesuai prosedur dan SOP. Selain itu, juga akan terus melatih sensitivitas petugas agar pelayanan tidak hanya menjaga kenyamanan, tetapi juga mengedepankan rasa kemanusiaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tumpukan sampah menggunung memenuhi tempat pembuangan sampah di Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Bau tak sedap menyeruak ditambah banyaknya lalat dikhawatirkan menjadi penyebab penyakit. Beginilah kondisi tempat pembuangan sampah di RW 02 Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Tumpukan sampah tampak menggunung bahkan sebagian berceceran ke ruas jalan dan masuk ke saluran air. Seorang pedagang nasi yang juga warga setempat menyebut sebagian besar sampah berasal dari warga RW 02. Menurutnya, sampah yang sudah dimasukkan ke dalam kantong dan diikat kerap diacak-acak pemulung yang mencari botol bekas atau barang bernilai jual. Akibatnya sampah kembali berserakan, sebagian terbawa ke saluran air dan ke ruas jalan. Terus baunya sampai sini juga nggak merasa terganggu ibu sama yang pembeli? Kalau lagi kan, karena kan yang dari rumah tangganya aja kadang ada yang udah 2 hari ya, jadi sampahnya udah bau. Tak hanya mengganggu pemandangan, kondisi ini juga menimbulkan bau tak sedap dan banyaknya lalat. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas warga dan pedagang di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah. Warga berharap pengangkutan sampah dilakukan lebih rutin, agar timbunan sampah tidak kembali menggunung hanya dalam hitungan hari. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menenggelamkan rumah, sekolah, dan sejumlah bangunan di Padang, Sumatera Barat. Tim pencarian dan penyelamatan setempat menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari lingkungan yang dilanda banjir. Tugas juga berjalan menerobos banjir untuk dapat mengevakuasi sedikitnya 50 orang. Dari 15 lokasi di seluruh kota Padang, pemirsa, distrik yang paling parah terkena dampak adalah Kuranji, Koto Tangah, dan Bungus Teluk Kabung. Tinggi banjir di seluruh titik pun bervariasi hingga yang paling parah mencapai 1,5 meter. Akibat bencana ini, sejumlah akses ke sebagian kota Padang juga terputus. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pemirsa, terus meluas dan sulit dikendalikan. Cuaca panas dan angin kencang serta lahan gambut yang kondisinya kering membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman untuk memadamkan api agar tidak meluas. Luasnya kebakaran hingga ratusan hektar serta cuaca panas ekstrim membuat petugas bekerja ekstra keras.
Kondisi ini membuat 5 orang petugas dari tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah tumbang dan jatuh sakit mendapatkan penanganan dari petugas medis. Meski sejumlah petugas tumbang dan jatuh sakit, namun upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan lainnya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Gara-gara akses jalan tanah rusak berat, pemirsa, seorang warga di Pandeglang, Banten nekat membawa jasad keponakannya menggunakan motor. Bocah berusia 8 tahun itu meninggal dunia akibat alami patah tulang tangan dan sempat dirawat di RSUD Labuhan. Seorang paman harus bersusah payah menggendong jasad keponakannya Hilmi, 8 tahun, saat dibawa ke rumah duka di Kampung Cibele, Desa Pasir Rancang, Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Akses jalan rusak parah karena masih merupakan hamparan tanah berdebu, membuat perjalanan harus ekstra hati-hati. Sebelumnya, korban sempat dibawa berobat ke RSUD Labuhan akibat patah tulang tangan. Usai menjalani pengobatan, sang paman pulang bersama korban menggunakan motor. Di tengah perjalanan, ternyata keponakannya menghembuskan nafas terakhir. Karena jaraknya sudah dekat, maka diputuskan tetap membawa jenazah menggunakan sepeda motor. Sang paman menegaskan, membawa jenazah menggunakan motor sepenuhnya merupakan keputusan dari keluarga. Dari Pandeglang, Banten, Febri Febrianto, iNews melaporkan. Di tengah gejolak harga minyak dunia, pemerintah pastikan harga BBM subsidi tidak akan naik. Presiden Prabowo juga menginstruksikan harga BBM non-subsidi akan turun bila harga minyak dunia turun. Kondisi Selat Hormuz yang masih panas membuat harga minyak dunia kian bergejolak. Kapal-kapal pun masih dibatasi untuk melintasi selat strategis ini. Meski harga minyak masih belum stabil, namun Presiden Prabowo tegaskan harga BBM subsidi tidak akan naik. Sementara BBM non-subsidi akan menyesuaikan harga pasar. Terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi, arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non subsidinya juga dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu. Saat ini harga BBM non subsidi turun dari 16.250 per liter menjadi 15.950 per liter. Sementara harga BBM subsidi jenis Pertalite tetap 10.000 per liter dan biosolar di angka 6.800 per liter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, guna penghematan energi dan efisiensi, pemerintah memperpanjang kebijakan work from home bagi ASN selama sehari dalam sepekan hingga akhir September mendatang. Selama penerapan WFH, pemerintah menjamin pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal. Melakukan evaluasi secara menyeluruh, selama 2 bulan terakhir, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang periode WFH sehari dalam sepekan, mulai dari Agustus ini hingga akhir September 2026. Keputusan tersebut diambil karena kebijakan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi sangat cepat di lingkungan strategis nasional, regional, dan global. Perpanjangan kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penghematan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi belanja operasional. Perlu kami tegaskan, unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti mal, pelayanan publik, layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan tetap penuh setiap hari kerja.
Pemirsa, persaingan kualitas jaringan telekomunikasi di Indonesia berkembang pesat dan memasuki babak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti provider XL berhasil meraih predikat sebagai jaringan mobile terbaik di Indonesia versi Ookla Speedtest Award semester 1 2026. PT XL Smart Telkom Sejahtera Tbk melalui layanan XL berhasil memborong 4 penghargaan bergengsi dari Ookla Speedtest Award semester 1 tahun 2026. Selain dinobatkan sebagai Best Mobile Network in Indonesia 2026, XL juga meraih penghargaan Best 5G Network, Fastest 5G, dan Best 5G Video Experience. Penghargaan ini diberikan berdasarkan jutaan pengujian nyata pengguna melalui aplikasi Speedtest yang menilai kecepatan jaringan, kualitas layanan 5G, pengalaman menonton video hingga konsistensi koneksi seluler. Saat ini, jaringan XL Ultra 5G Plus telah tersedia di lebih dari 50 kota dan kabupaten, serta ditargetkan akan mampu menjangkau 88 kota dan kabupaten hingga akhir tahun 2026. Secara nasional, jaringan XL Smart diperkuat lebih dari 253.000 BTS yang melayani lebih dari 69 juta pelanggan. Yeah, so today we are very proud to introduce that XL Smart have won like the best 5G network, the best mobile network, and the fastest 5G network in Indonesia. So it's an event in order to introduce that first time in Indonesia the non-incumbent operator has been able to win and to have like the best network in Indonesia. Ya, jadi hari ini cukup bersejarah buat XL karena untuk pertama kali award Ookla Speedtest sebagai Best Mobile Network jatuh ke tangan XL. Ya, jadi ini adalah pencapaian yang cukup fantastis dari kita dan ini menjadi bukti validasi dari pihak ketiga yang independen itu sebagai XL sekarang itu sudah menjadi standar baru di telekomunikasi di Indonesia. Dengan pencapaian tersebut, XL Smart menegaskan komitmennya agar terus bisa meningkatkan kualitas jaringan guna mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman, Dila Aulia, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Amerika tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Sementara Iran mengecam dugaan rencana Amerika kuasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن برمیگردن ما درگیر نمیشیم ولی بعضیا که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the Has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging.
Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Komando Pasukan Amerika Serikat pemirsa merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Sebuah kapal kargo terkena serangan proyektil di timur laut Al-Qasar, Oman, dekat Selat Hormuz. Hingga kini pemirsa belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan ini. Asap tebal mengepul dari kapal kargo yang terkena serangan proyektil. Menurut laporan United Kingdom Maritime Trade Operations, kapal ini terkena proyektil pada jam 2 pagi waktu setempat. Serangan terjadi sekitar 23 mil laut di timur laut Al-Qasab, Oman, di dekat Selat Hormuz. Proyektil mengenai ruang mesin dan akomodasi kru. Laporan sementara, 1 anggota awak masih hilang, sementara kapal dalam kondisi tidak bisa berlayar. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung dan belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan ke kapal di sekitar Selat Hormuz pemirsa menunjukkan kondisi di selat tersebut masih panas. Namun negosiasi antara Oman dan Iran masih terus berlangsung. Iran dan Oman terus bernegosiasi terkait Selat Hormuz. Pertemuan keduanya berpotensi memperkuat kendali Teheran atas Selat Hormuz. Kedua negara dinegosiasikan dan sedang melakukan negosiasi skema baru, diantaranya kapal yang memasuki teluk akan melewati jalur yang dikontrol Iran, sementara kapal yang keluar menggunakan jalur di sisi Oman. Biaya jasa akan dibagi rata antara kedua negara. Sementara itu pemirsa, Amerika Serikat berharap kesepakatan dengan Iran dan Oman segera tercapai. Namun Amerika tetap meminta Iran untuk tidak mengembangkan nuklir. Talk about when there's a deal, there's the big deal, which is the one that has to do with their nuclear ambitions. They can never have a nuclear weapon. The president's been clear about that. So the denuclearization of Iran is the ultimate deal. I think the immediate deal, and the one that you've seen a lot of focus on, is the Straits. The Straits, you know, there are ships moving through the Straits. There's oil moving right now through the Straits. So the Straits are open. Nonetheless, I think that there's a conversation and a negotiation that we are involved in between Oman and Iran on how more ships can be able to go through there safely in the short term as we move towards these longer term talks about denuclearization. And suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen virtually. Sementara itu pemirsa, ribuan warga Iran pawai di Teheran memperingati Imam Hussein Arba'in dengan membawa simbol-simbol keagamaan dan pesan-pesan dukungan untuk kepemimpinan negara di tengah permusuhan yang kembali memanas dengan Amerika Serikat. Warga Iran berkumpul di lapangan Imam Hussein sebelum berangkat menuju makam Syekh Abdul Azim di Shah Ere. Brigadir Jenderal Hasan Sadeh, Komandan Korps Muhammad Rasulullah IRGC mengatakan,
Peringatan tahun ini menunjukkan kohesi dan persatuan di Iran, Irak, dan di tempat lain. امسال حرکت متفاوتی شد در پیوستگی این حرکت اربعین چه در عراق چه در ایران و جاهای دیگه پیوستگی او با مراسم پرعظمت و با عظمت و پرشکوه در واقع ودا و تشییع پیکر امام شهید رو قرار گرفت. در واقع مردم این روزها هم در عراق هم در ایران هم در قم هم در تهران هم در مشهد به خونخواهی سید الشهدا برخاستند، به خونخواهی فرزند سید الشهدا یعنی امام خمینی شهید برخاستند. چه که امروز دنیا داره دریافت میکنه یک انسجام و یک پارچگی تمام عیار. Pada peringatan ini, warga Tehran menyatakan dukungan kepada kepemimpinan dan pemerintah Iran. اتفاقاتی که امسال افتاد و مردم ما بیشتر از 150 چند شب میدانداری کردن، گفتن که الان حضور مردم تو خود حالا کشور واجب تره که ما سعی کردیم که همپای بزرگانمون وایسیم. خیلی محکم و استوار پشت رهبرمون ایستادیم و از مرزها و حکومتمون از مرزهای کشورمون خیلی تا پای جونمون دفاع میکنیم تحت هر شرایطی که باشه. Arbain yang diperingati pada hari ke-20 bulan Safar menandai 40 hari setelah Asyura dan memperingati pembunuhan Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad dalam pertempuran Karbala pada tahun 680. Prosesi tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kembali pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pemirsa membantah isu dirinya akan mundur dari jabatannya. Pezeshkian juga meminta rakyat Iran untuk tidak termakan isu dan terpecah belah. های نظامی کاملا هماهنگی، یعنی اون آدمایی که اونجا هستن من اگه تهدید کنم علیرغم میل رهبری میان طرف من هیچ جفا در حق اون آدم من استعفا بدم خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه اینا یه چیزی میگن، چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است. همه این مردمی که این سختی های ما رو میبینند و تحمل میکنن برای ایران دارن این کارو میکنن. خود به آدمی که ناتوانه نمیدیم تو جریان قانون حجاب ایشون خیلی کمک کردن. تمام اونایی که شهید شده بودن فوت کرده بودیم گفتیم خود ملیشون رو اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. یه عدد 3000 رقمی رو 40,000 گفتن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن. این نشون Pemirsa, drone Ukraina diduga serang kapal kargo Turki yang tengah berlayar di Laut Hitam. Serangan terjadi pada Senin saat kapal Roro Nadeza tengah berada 20 mil laut dari pelabuhan Novorosik, Rusia menuju Samsun. Akibat serangan drone Ukraina, kapal kargo Turki mengalami kebakaran dan kerusakan. Awak kapal pun berjibaku. Laporkan 12 awak kapal berhasil dievakuasi dengan kondisi 3 pelaut kritis dan sejumlah kru luka-luka. Usai menyerang kapal Iran, Ukraina meminta maaf. Ukraina tegaskan mereka salah sasaran, sementara Iran akan terus menyelidiki kasus ini. تماس گرفتن که نه این اشتباه بوده، ما اشتباه کردیم و اونم ما داریم البته بررسی میکنیم چون ما آماده کرده بودیم 3 نقطه از اوکراین رو بزنیم که بعد که گفتن ما اشتباه کردیم ما چون دنبال واقعا توسعه جنگ نیستیم، ما نمیخوایم جنگ. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah Spanyol terus menangkap dan mendeportasi para imigran yang menyeberangi perbatasan Ceuta. Tentara Spanyol menangkap sekelompok migran yang masuk secara ilegal ke Ceuta. Ke dalam bus di pantai El Trampola di Ceuta pada hari Minggu, pemirsa, di mana operasi di pantai El Trampolan ini dilakukan menyusul lonjakan migran dari Timur Tengah dan Afrika. Pihak berwenang Spanyol memperkirakan lebih dari 60.000 orang menyeberang ke wilayah Ceuta. Para pejabat mengatakan setidaknya 72 orang migran tewas akibat tenggelam di laut dan berdesak-desakan. Spanyol mengerahkan pasukan untuk memperkuat keamanan dan mendukung operasi kepolisian di Ceuta.
Para pencari suaka dari Gaza termasuk di antara ribuan migran yang terdampar di wilayah kantong Spanyol di Ceuta, pemirsa, di mana seorang warga Palestina mengatakan bahwa ia melarikan diri dari Gaza dan mencapai Maroko sebelum melakukan perjalanan berbahaya ke Ceuta. Warga Gaza menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai Spanyol. Pencari suaka Palestina mengatakan perang dan krisis kemanusiaan di Gaza memaksanya mencari perlindungan di Eropa. Mereka termasuk di antara puluhan ribu orang yang terjebak dalam gelombang migrasi terbesar yang pernah tercatat di Ceuta, Spanyol. Usai 3 tahun tertimbun reruntuhan, 112 jenazah korban serangan Israel di Gaza akhirnya dimakamkan. Pemakaman dilakukan usai proses evakuasi panjang selama 136 jam. Warga Gaza berduka menyiapkan pemakaman massal bagi 112 jenazah korban serangan militer Israel. Jenazah martir tersebut berasal dari keluarga Abu Daria dan Al-Hasaineh dan akan dimakamkan di lingkungan Al-Sabro di kota Gaza. Barisan jenazah terlihat berjejer rapi, berselimutkan bendera Palestina dengan disematkannya foto masing-masing korban. Selama hampir 3 tahun, para korban tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Seluruh korban akhirnya berhasil ditemukan usai proses evakuasi panjang yang dilakukan selama 136 jam.